tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui tantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu pada minggu hari ini. Sekalipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan. Kita masih ada dalam suasana di mana kita mengisolasi diri oleh karena penyebaran COVID-19. Minggu ini kita sudah memasuki minggu kedua sesudah Paskah. Bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Mari terlebih dahulu kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, yang memberikan kemenangan dan pengharapan kepada kami. Pada hari ini ketika kami masih tetap ibadah di rumah kami masing-masing oleh karena penyebaran virus corona, ya Bapa, kami tetap rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan meneguhkan kami, menghiburkan dan menguatkan kami, terlebih dalam situasi ini. Oleh karena itu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan, boleh kami mengerti, lalu kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu. Oleh karena itu, berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini sesuai dengan puji dan janji adalah di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, sungguh berbahagia dalam suasana yang seperti ini. Firman Tuhan yang datang kepada kita, saya percaya kepada kita semua akan memberikan penghiburan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ditanya dalam kehidupan saudara, selama tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, hidup yang saudara jalani, lalu ditanyakan kepada saudara, siapa yang menjadi pandu saudara ketika saudara menjalani kehidupan? Terlebih-lebih
dalam situasi atau keadaan yang berat yang saudara alami. Siapa yang saudara percayai untuk membimbing kehidupan saudara? Kepada siapa saudara bersandar dalam menjalani kehidupan saudara? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang mengatakan bahwa yang menjadi pandu kehidupan mereka adalah pengetahuan, kemampuan, daya pikir, dan kekuatan mereka. Tetapi kemudian kita tahu bahwa semuanya itu terbatas dan tidak dapat memberi jaminan untuk membawa kehidupan kita hari demi hari menjadi lebih baik. Ada juga orang mengatakan atau berpikiran bahwa yang menjadi pandu kehidupannya adalah kehendak bebasnya. Bebas saja. Saya melakukan apa saja sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan membawa kita menuju kepada akhir kehidupan kita? Atau yang menjadi tujuan dari kehidupan kita? Kalau kita ingat di dalam Alkitab, misalnya kalau kita membaca bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus, mereka menjadikan katanya Taurat menjadi pandu kehidupan mereka yang mengatur, yang menentukan kehidupan mereka. Bagaimana mereka harus hidup ketika mereka menjalani kehidupan mereka. Jadi siapa yang menjadi pandu, yang memandu kehidupan saudara? Saudara, pertanyaan ini penting. Karena kalau kita tidak tahu, tidak memahami siapa yang memandu atau apa yang memandu kehidupan kita, maka kita tidak akan menjalani kehidupan kita dengan maksimal. Kita tidak menjadi orang-orang yang maksimal di dalam kehidupan kita. Atau kita tidak akan sampai, tidak dijamin bahwa kita akan sampai kepada tujuan akhir dari kehidupan kita. Atau kalau kita tidak mengerti dan tidak tahu apa yang memandu, siapa yang memandu kehidupan kita, sama seperti misalnya sebuah kapal yang berlayar di tengah samudra, tidak ada pemandunya, tidak ada kendalinya, tidak ada kapten yang menentukan, maka dia akan terombang-ambing. Bahkan kemungkinan besar dia tidak akan pernah sampai berlabuh di pelabuhan berikutnya. Tetapi kalau hal itu ada di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang senantiasa gelisah. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa khawatir, takut. Kalau kita tidak mempunyai atau tidak tahu siapa pandu kita. Sedikit ada goncangan di dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi gentar dan takut. Situasi berubah sedikit, kita menjadi sangat khawatir dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu atau tidak memiliki pandu yang benar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita belajar dari apa yang dikatakan Nats Minggu kita hari ini. Nats Minggu kita diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, lalu dilanjutkan ayat 27 sampai 28 yang berkata begini. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ada beberapa hal saudara-saudara yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Ketika kita berbicara tentang siapa pandu atau pemandu kehidupan kita. Siapa yang mengarahkan kehidupan kita. Dalam ayat itu dikatakan,
Tuhan Yesus adalah gembala. Tidak hanya sekedar gembala, tetapi jelas di sana dikatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Kenapa dia dikatakan gembala yang baik? Dengan kesimpulan, saya ingin mengatakan ketika dia dikatakan sebagai gembala yang baik, karena dia memberikan sebuah jaminan. Karena dia memberikan nyawanya sebagai taruhan. Lalu yang kedua, karena dia memberikan sebuah jaminan kehidupan yang kekal. Tujuan akhir dari kehidupan kita. Bahkan dia katakan, dia mengenal setiap dombanya. Kalau demikian saudara, kalau hari ini kita ditanya siapa yang menjadi pemandu kita? Orang-orang yang percaya akan dengan tegas dan dengan cepat akan mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah gembala saya, dialah pandu kehidupan saya. Sebagai seorang gembala yang baik, gembala yang menjamin kehidupan para domba-dombanya, saudara, dia tidak hanya menunjukkan jalan kemana kita harus pergi. Tetapi dia berjalan bersama-sama dengan kita. Tidak sekedar juga berjalan dengan kita. Tetapi dia memastikan semua domba-dombanya ada bersama-sama dengan dia. Sang gembala kita yang baik itu. Itulah sebabnya suatu saat dia pernah memberikan sebuah perumpamaan ketika seekor dombanya tidak ada di dalam kawanannya. Dia meninggalkan sebentar kawanan domba besarnya. Dan satu yang hilang itu dia cari sampai dia dapat. Sampai didapatnya kembali domba yang hilang itu. Tuhan Yesus sebagai gembala, dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dia adalah jaminan kita. Boleh kita katakan, dia memastikan bahwa semua domba-dombanya akan sampai kepada tujuan dari kehidupan setiap domba-dombanya. Sampai kepada kekal. Bahkan dia menjaminnya itu. Bahwa para dombanya akan hidup di dalam kekekalan. Dan luar biasanya saudara-saudara ketika firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Di situ kita akan menemukan apa yang dia lakukan. Sehingga dia dikatakan, Tuhan Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik. Apa yang dia lakukan? 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan begini, kita baca kembali. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk memastikan bahwa domba-dombanya hidup, untuk memastikan, menjamin kehidupan domba-dombanya. Di situ dia dikatakan di dalam firman Tuhan, ia menderita, ia memberikan nyawanya. Ia memberikan hidupnya, nyawanya untuk menjadi korban. Ya, kita tahu kemudian dengan bahasa itu bahwa sesungguhnya para dombanya adalah domba-domba yang telah hidup di dalam kuasa dosa dan untuk menebusnya dia mau berkorban. Sehingga domba-dombanya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dia memberikan nyawanya untuk itu. Tetapi jangan salah saudara-saudara. Dia tidak hanya menjamin kehidupan kekal dari para dombanya, yaitu saudara dan saya, kita semua orang-orang yang percaya kepada dia. Dia juga menjamin akan kehidupan di masa kini kita. Dia menjamin apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dia memelihara. Apa artinya memelihara? Mencukupkan. Saudara-saudara, ketika situasi sulit seperti sekarang, di mana kita harus mengisolasi diri,
oleh karena virus corona, secara pribadi saya merasakan betul bagaimana pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Bukan saja makanan yang dicukupkan, dan saya percaya bagi saudara juga, tetapi Dia memberikan sukacita. Ketika kita merasa bosan, ketika kita merasa jenuh di rumah, Dia menumbuhkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sikap-sikap yang kreatif untuk kita melakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang mungkin kita tidak tahu di kemudian hari itu akan berguna. Apa artinya saudara-saudara? Dia ada, Sang Gembala kita ada di tengah-tengah kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dan itulah sebabnya Dia dikatakan Gembala yang baik. Dan Dialah yang menjadi pandu kehidupan kita. Kalau saudara hari ini ditanya kembali, siapa yang menjadi pandu kehidupan saudara? Kepada siapa saudara mempercayakan kehidupan saudara? Apakah dia adalah seorang gembala yang benar-benar baik? Tetapi bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus mengerti betul. Mereka yang percaya mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada gembala yang telah memberikan nyawanya itu. Saya ingin mengakhiri saudara-saudara dengan ayat terakhir untuk menegaskan kembali di mana posisi kita sekarang sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Ayat terakhir mengatakan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu. Mungkin kita mengikuti salah satu pemandu kehidupan. Atau kita percaya kepada sesuatu yang tentu saja bukan Tuhan Yesus. Dan kita banyak tersesat di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak tahu di mana arah dan tujuan, di mana akhir dari kehidupan kita. Tetapi hari ini ditegaskan kembali saudara, dan itulah yang harus kita imani. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara dan saya, semua jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang ada di dalam kelompok atau kawanan dari gembala, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di dalam tempat yang benar, tempat yang kita percaya dan yakini akan membawa kita untuk sampai kepada akhir kehidupan kita. Tujuan dari kehidupan kita yaitu keselamatan jiwa kita. Nanti kita bisa baca di dalam beberapa ayat di sepanjang minggu di dalam puji dan janji kita. Kita sudah menerima tujuan akhir dari kehidupan kita yaitu keselamatan jiwa kita. Tetapi pada saat yang sama, Gembala yang agung itu sekali lagi ada bersama-sama dengan kita hari ini. Di tengah saudara dan juga di tengah kehidupan saya. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, mari kita meneladani Dia. Meneladani semua apa yang telah ditunjukkan di dalam kehidupannya yang kita dapat baca di dalam Alkitab. Mari kita mempercayakan kehidupan kita kepada Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Balapan kesulitan merdu membimbing aku pada air tenang dan